Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Panumbangan. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya sebagai MC akan memandu kegiatan pada siang ini dalam acara diseminasi pembelajaran sosial emosional. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala, yang ketiga yaitu acara diseminasi pembelajaran sosial emosional oleh CGP SMP Negeri 3 Panumbangan, dan yang keempat doa penutup. Baik, sebelumnya marilah kita simak bersama pembukaan sekaligus sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Iman Sukirman SPDMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya kepada penata acara yang sudah memberikan kesempatan dalam acara diseminasi atau pengimbasan pembelajaran sosial emosional calon guru penggerak, atau sebagai narasumbernya adalah Pak Ibu sebagai calon guru penggerak. Juga tak lupa terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan hari ini, dan tentunya hari ini adalah bukan hanya kegiatan yang pertama, tapi kalau tidak salah ini adalah kegiatan yang ketiga. Dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini apa yang disampaikan nanti oleh peneduh mengenai pembelajaran sosial emosional kita bisa memahami dan bisa paham, mengerti, yang utamanya adalah bisa menerapkan dalam pembelajaran di masa yang akan datang. Pembelajaran hari ini kemudian untuk peningkatan pembelajaran, peningkatan untuk pendidikan khususnya di SMP di 3 Panumbangan. Barangkali itu saja sekedar pembukaan. Mudah-mudahan hari ini apa yang disampaikan betul-betul menjadi hikmah dan tentunya banyak manfaat bagi kita semua. Dan terakhir, maka kegiatan diseminasi pembelajaran sosial emosional calon guru penggerak saya nyatakan dibuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, semoga kita mampu melaksanakan pesan dan arahan yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah dalam sambutan tadi. Bapak Ibu Guru, kita akan memasuki acara inti pada hari ini, diseminasi pembelajaran sosial emosional yang akan dipandu oleh CGP SMP Negeri 3 Panumbangan, yaitu Bapak Teguh Lestarianto SAG. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ma fi al-ardi al-awwab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyun wa rasulullah ilahi yang maksudi wa lillahi ini Muhammad. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan juga teman-teman semua yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil pembelajaran saya di program guru penggerak, tepatnya pada modul 2.2. Saya ditugaskan untuk mengimbaskan tentang materi pembelajaran sosial emosional, dan ini pengimbasan yang ketiga kali. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir, dan juga sekali lagi saya mohon maaf apabila mengganggu waktunya di jam-jam siang terakhir ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua dalam kegiatan pada siang hari ini. Sebelum kita ke materi, teman-teman semua, apa yang teman-teman bayangkan tentang sekolah aman dan tentang sekolah yang nyaman? Ada yang mau kasih pendapat? Silakan, Pak Yedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya gambarkan yang disebut dengan sekolah aman dan nyaman itu yang saya rasakan. Pertama, aman di sana kita merasa bahwa kasarnya tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan apapun ketika guru sedang belajar, murid sedang belajar, warga juga sedang melakukan aktivitas baik dari dalam maupun luar. Nah, kalau nyaman, menurut saya situasi dan di sekolah itu kondusif sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya seorang guru, saya merasa nyaman, betah ketika di kelas, ketika kita dengan guru, dengan yang lainnya, dan semua warga itu merasa nyaman. Tidak ada istilahnya apa kebencian di antara sesama atau kita benci sama anak. Itu yang disebut dengan nyaman, kondusif. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Yedi, ya Pak Yedi yang mewakili jawaban untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Pak Yedi. Aman tanpa ada gangguan, baik dari dalam di kelas maupun di luar, nyaman, kondusif. Itu yang bisa saya simpulkan dari jawaban Pak Yedi. Kondusif tanpa ada rasa benci, marah atau sebagainya, kan seperti itu. Ya. Kondusif untuk menciptakan aman dan nyaman itu banyak indikatornya. Tapi nanti kita akan kerucutkan kepada materi ini tentang pembelajaran sosial. Untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman, kita akan mempelajari 3 hal berikut ini. Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Yang ketiga, implementasinya, ya, tentang kompetensi sosial dan emosional, baik di kelas ataupun di luar kelas. Lanjut nih. Pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif. Ya. Kolaboratif itu artinya bekerja sama dengan seluruh komunitas sekolah. Di dalam proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap positifnya. Nah, ini definisi dari pembelajaran sosial emosional. Mengapa pembelajaran sosial emosional itu penting di proses kegiatan belajar kita di kelas?
Ya jelas lah, ya sangat penting. Kalau tanpa itu ya kita menghadapi siswa, kalau kita tidak punya kontrol emosi, mungkin kita diberi aja. Kemudian siswa juga kalau tidak tahu pembelajaran ini, mereka mungkin tidak akan menghargai orang lain di dalam berdiskusinya. Dia mau menang sendiri dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama, saat kompetensi sosial emosional ini berkembang, maka aspek akademik itu akan mereka pun akan berkembang dalam aspek akademiknya. Yang kedua, mengabaikan perkembangan sosial emosional itu akan berdampak buruk bagi proses akademik. Jadi kalau menyampingkan sosial emosional, ya, itu efeknya akan berdampak buruk kepada proses akademik. Artinya, misalkan si A ini temperamental, misalkan si A ini berkelakuan tidak baik kepada temannya, itu bentuk-bentuk emosional yang negatif. Kalau tidak segera diantisipasi dari dini, pasti akan efeknya kepada akademiknya. Yang terakhir, pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan dan harus disengajakan, dipaksakan di sekolah. Yang kedua adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Mindfulness bisa diartikan sebagai kesadaran dari momen ke momen dan ditumbuhkan secara sengaja dengan memperhatikan momen saat ini dengan sikap penerimaan yang tidak menghakimi dan tidak memaksa. Adapun prakteknya dengan melatih kembali pikiran kita. Di saat kita sedang menghadapi suatu masalah besar, itu pasti kita berserah diri kepada Allah. Kita rajin sholatnya, kemudian kita rajin tahajudnya, dan kita berkomunikasi dengan Allah. Itu bentuk mindfulness sebagai hamba kepada Sang Holiknya. Nah, jadi di saat-saat tertentu, dengan kondisi-kondisi tertentu, mindfulness ini diperlukan di dalam proses pembelajaran. Biasanya kita mengenal tatkala kelas kita sedang goyang, biasanya di jam-jam terakhir. Jam-jam terakhir itu jam-jam rawan yang notabene peserta didik kita itu sudah lelah, pikirannya sudah melayang-layang, jasadnya ada di kelas tapi ruhnya ada di luar, ya kan? Nah, kita tatkala hal tersebut terjadi ricuh, ya ramai lah, tidak terkendali oleh kita. Yang biasa kita terapkan adalah ice breaking. Ya, ini mungkin metode-metode itu boleh diterapkan di dalam kelas kita, tapi nanti kita akan mengenal metode yang lain selain ice breaking untuk menstabilkan kondisi kelas yang seperti tadi sudah dijelaskan. Apa manfaatnya untuk mindfulness ini? Yang pertama, mengurangi stres, kecemasan, depresi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Ya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kognitif, hubungan yang lebih baik, mengelola emosi secara efektif, mengurangi ketergantungan. Kemudian di sini ada 5 kompetensi, ya. Mungkin ada yang ingat ya. 5 kompetensi sosial emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness. Yang pertama adalah kesadaran diri. Yang kedua, pengelolaan diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berrelasi. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kita biasa mengenal yang namanya SPG. Nah, di sini akan saya kenalkan yang namanya stop. Teknik stop ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk melatih mindfulness. Melatih mindfulness supaya ada kesadaran penuh dalam diri kita. Jiwa kita tenang, energi kita stabil.
jadi teringat waktu ikut Merpati Putih ya. Karena di tempat-tempat di Merpati Putih itu ada olah napas. Cuman lebih cenderung dengan penambahan zikirnya. Sama, metodenya adalah olah napas, tarik, kemudian dikeluarkan, kemudian rasakan. Setelah kita keluar itu rasakan kepada seluruh sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita. Malahan waktu itu saya punya penyakit yang namanya yang sering begini, seperti rematik itu. Ya, otomatis itu. Makanya saya ikut Merpati Putih, ya alhamdulillah sembuh dengan itu gitu. Jadi khususnya tadi berbisik-bisik, Pak, ini buat kita tuh buat siswa, buat manusia yang sedang mengalami stres. Gitu ya. Ya, nggak maksudnya begini Bu Susi. Di mana saat kita terapkan speaking, di mana saat kita terapkan bentuk ini. Bentuknya memanggah, jangan harus seperti ini, gitu kan? Ya, pasti kan metodenya kan banyaklah seperti tadi yang seperti tadi bayangkan berada di surga, gitu kan? Jadi ada nggak pengaruh? Ada. Sedikit pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Kalau misalkan orang tersebut ya melakukan dengan betul-betul, pasti ada. Ya. Nah, yang terakhir implementasi kompetensi sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Kelima, KSC ini, yang pertama kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berorganisasi dan pengambilan keputusan harus diimplementasikan di sekolah kita, baik di kelas ataupun di luar kelas, kepada siswa ataupun kepada kita sebagai guru dengan teman sejawatnya. Yang pertama ada ya KSC, bentuk KSC-nya adalah kesadaran diri. Implementasinya bagaimana? Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Itu adalah kesadaran diri. Ada nggak di RPP? Ada di pendahulu di awal, di pembukaan di awal. Ya. Kemudian yang kedua mengingatkan keyakinan kelas. Silakan sebelum masuk ke materi inti, kita ingatkan dulu keyakinan kelas kita kepada kelas kita. Gitu kan? Yang ketiga, bernapas dengan kesadaran penuh. Boleh di awal, boleh. Atau mungkin di saat-saat situasi sedang tidak kondusif, boleh dilakukan. Ini sebatas contoh saja. Yang kedua, manajemen diri. Bentuk implementasinya terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Bapak harapkan kalian berdiskusi, terlibat aktif ya dalam kegiatan diskusi ini. Ya. Itu kita menyampaikan seperti itu bentuk manajemen. Tiga, kesadaran sosial. Ada ini, bentuk implementasinya adalah menghargai pendapat orang lain. Tatkala kita lagi di peserta didik lagi presentasi, ya. Kemudian ada yang mengemukakan pendapat, ya kan. Ada kan ibu yang di kelas itu anak itu suka kalau siap berpendapat itu suka misalkan pendapatnya agak melenceng gitu ya. Kan suka rame kan, nah itu tolong jangan gitu, kita ingatkan kembali lagi. Kemudian berempati terhadap sesama. Keterampilan berorganisasi itu bentuk implementasinya adalah berkomunikasi dengan efektif, kemudian berorganisasi dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sama, pada dasarnya sama, ya. Cuman mungkin di sini yang membedakannya adalah kematangan, ya, kematangan berpikir, kematangan psikologi kita pasti jelas berbeda dengan siswa. Sama, bentuk penguatannya ada kolaboratif, menjadi teladan, pembelajar, ya. Jadi kita ini harus berkolaborasi. Kolaboratif itu sebetulnya dari dulu sudah ada. Itu nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Apa? Gotong royong. Bahasa kerennya adalah kolaboratif, ya kan? Nah,
Dan alhamdulillah di kita sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian menjadi teladan itu ya sore teladan lah, kita sebagai guru ya yang memberikan teladan, minimal teladan untuk diri sendirilah ya, sebelum kita menjadi teladan kepada untuk teman sejawat ataupun teladan untuk murid-murid kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah pembelajar. Kita guru harus jadi pembelajar. Artinya apa? Belajar. Khususnya sekarang lagi sedang menghadapi belajar. Pasti nanti akan belajar cara menggunakan LMS, nanti akan belajar cara menggunakan Canva. Itu pasti nanti akan dibutuhkan ya. Kalau tanpa ada niat pembelajar dalam diri kita, itu mungkin manajemen diri itu refleksi. Ada kita khususi, kita setelah proses pembelajaran selesai kan kita merefleksi bareng-bareng dengan peserta didik, gitu ya. Nah itu bentuk dari manajemen diri. Ya. Nah itu di penutup, ya, di penutup. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran dan sebagainya. Oke, saya baru tahu, ternyata ini ada seperti kita, gitu kan ya. Di dalam kesadaran sosial juga bisa di Bisa ya? Bisa di awal ya? Kita menanyakan kehadiran siswa. Kenapa dia sakit? Mari kita doakan. Iya, Nah, iya. itu salah satu bentuk Kesadaran sosial. Iya. Ini mah contoh yang saya buat ya. Kalau kesadaran sosial yang tadi Pak disampaikan betul, bisa jawab, bisa. Kemudian keterampilan berrelasi. Nah ini sudah jelas ada, ya. Ada kelompok, kemudian berkolaborasi, berdiskusi dan sebagainya. Ya. Itu keterampilan mereka dalam mengolah sikap perilakunya, atau mengolah tutur katanya, cara bicaranya dengan diskusinya, gitu kan? Itu berkolaborasi. Mungkin dari saya yang pertama bahwasanya pembelajaran sosial emosional ini adalah bentuk untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, yang seperti PD bilang tadi kondusif. Tuh, jadi itulah harapan dari modul 2.2 yang saya pelajari ini, harapannya diimplementasikan, digali lagi dengan kolaborasi tentunya dengan teman-teman sejawat. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Semoga saya bisa menjawab. Nah, dari saya Kak Teguh. Nah, dalam sisi emosional gitu ya. Sebenarnya RPP kita sudah mengarah ke situ. Sebenarnya gitu, yang tadi digaris oleh Pak Teguh memang ada. Hanya kita tidak menggarisbawahi secara jelas nih ini kesadaran diri gitu ya. Hanya nanti di dalam kesadaran diri memang di awal-awal memang ada yang saya rasakan itu paling taman ada ice breaking, stop gitu ya, seperti teori itu ditambahkan. Kebetulan saya juga waktu itu belajar masalah itu dan dibuat RPP-nya. Bahkan itu bisa digabung dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi dalam satu RPP itu ada emosional sosialnya, ada diferensiasinya. Jadi itu sudah mencakup di dalamnya gitu. Jadi tidak dipisahkan, ini diferensiasi ini masa tidak, menurut pendapat saya gitu. Bagaimana ya. gitu? Terima kasih Bu Edi. Saya sepakat. Karena apa? Ini modul ini satu paket. Sebelumnya 2.1 adalah diferensiasi. Cuma tidak ada pengibasan untuk diferensiasi. Pengibasannya di PSE. Dan ini juga RPP-nya diharuskan RPP diferensiasi, nanti di dalamnya ada PSE, include satu paket gitu. Makanya saya tadi mengingatkan kembali, kita tahun depan sudah start Merdeka pun bagaimanapun juga ya kita harus siap untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan ditambah dengan PSE. Kalau PSE ada, cuman yang kita baru tahu di sini adalah tadi ada teknik stop. Kita kan tahunya S breaking dengan stop beda gitu. Ada lagi yang lainnya? Monggo Bu Susi, Billy, Bu Nia, Bu Haji, Bu Dede, Bu Miti.
sosioemosional bagi warga sekolah. Ya, tentu kan kita harus menerapkan ini secara pribadi, secara kelompok, secara warga gitu ya. Jadi ini penerapannya kan sosial emosional itu kan menciptakan aman nyaman bagi seluruh warga. Ya, tentu kan ini harus ada kolaborasi. Nah, mungkin bisa diberikan contoh kolaborasi dalam kehidupan sehari-hari itu di mana gitu penerapan itu gitu. Walaupun secara keseluruhan mungkin kita sudah melakukan itu gitu. Tapi kan kita perlu menggaris bawahi saja gitu menurut saya gitu. Gitu minta penjelasannya lah gitu. Dispesifikkan misalkan ke bidang apa? Dalam hal apa misalkan? Dalam hal apa gitu di dalam warga kan kita lebih orientasi kan ke siswa kan bukan ke siswa saja. Iya. Kan tadi kan juga seluruh warga sosial emosional itu gitu menciptakan aman dan nyaman. Bentar saya aja itu sakit pikiran khusus Itu gampang gitu. pikiran gitu. Kasih. Ini mungkin bisa mewakili yang disampaikan oleh Pak Edi. Bapak Eling adalah seorang guru PPKN SMP selama lebih dari 15 tahun. 5 tahun belakangan ia juga berperan sebagai wakil kepala sekolah bidang kemuridan. Selain mengajar PPKN, perannya sebagai wakil kepala sekolah memberikannya tanggung jawab untuk merancang kebijakan pendisiplinan murid, melakukan supervisi dan sebagai pendamping dalam kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kemuridan. Pada bulan September, kepala sekolah menunjuk Bapak Eling sebagai ketua panitia perayaan ulang tahun sekolah. Itu latar belakangnya. Kemudian saat itu jam pelajaran terakhir, nah ini aksi nyatanya mungkin ya, ceritanya, kisahnya. Saat itu jam pelajaran terakhir sebelum rapat panitia besar ulang tahun sekolah, untuk memfinalisasi acara, Bapak Eling masuk ke kelas 9 untuk mengajar mata pelajaran PPKN. Sejak pagi, Bapak Eling sudah mengajar 3 kelas yang berbeda secara berurutan. Pada pelajaran ini, anak-anak diizinkan menggunakan gawai mereka untuk mengerjakan proyek kelompok. Setelah beberapa saat, Bapak Eling melakukan pengecekan apakah setiap murid bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab mereka. Saat mendekati meja salah satu murid, yaitu Diana, Pak Eling mendapati muridnya itu sedang menggunakan gawainya untuk mengerjakan tugas pelajaran lain. Bapak Eling spontan mengeluarkan kata-kata dengan nada tinggi. Jadi ini yang dari tadi kamu lakukan. Seisi ruangan kelas terkejut. Wajah Diana memerah. Ia tampak malu dan tidak menyangka Bapak Eling merespons sekeras itu. Kalau misalkan ada Bapak Eling di sekolah kita, ya, ini kan bentuk ya kisah cerita ya, yang hubungannya dengan PSC. Kalau ini contohnya dengan siswa, mungkin Bapak Eling bisa juga bersenggolan dengan teman sejawatnya di sekolah, gitu kan? Bagaimana tadi untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu yang ada kaitannya dengan PSC di antara kita sesama teman dan sesama guru, gitu. Jelas yang pertama ini dalam kasus ini dulu ya, situasi yang dihadapi oleh Bapak Eling itu adalah dia itu beban kerja, kemudian dia lelah, dia stres, akhirnya dia tidak bisa mengontrol emosinya. Nah mungkin kalau saya melihat, punten misalkan Pak Dede, ya saya dengan Pak Dede mungkin berani ya, mungkin gitu kan. Saya sebagai teman sejawatnya mungkin mengingatkan. Tapi mungkin ada batasan antara teman dengan teman, ada kebijakan yang lebih bertanggung jawab, mungkin Bapak Kepala misalkan ya. Kalau kita bersenggolan dengan teman sejawat terkait dengan PSC, kontrol emosi tidak terkendali, ya kan, atau kerjasama tidak baik, ya kan. Ya, yang pertama mungkin kita duduk bareng lah, kita duduk bareng dulu, ya. Kemudian dengan rileks kita bicarakan dengan baik terkait masalah-masalah tersebut, kita cari solusinya. Kalaupun misalkan tidak ada hasilnya, ya mungkin ketika yang lebih tinggi mungkin Bapak Kepala gitu. Itu pasti ada yang terjadi di sekolah kita pun ya pastilah tidak terlepas dari itu. Di sekolah-sekolah yang lainnya juga sama. Makanya di sini pentingnya kolaborasi dengan teman-teman semua, dengan warga sekolah dalam rangka apa? Ya supaya kita bisa menciptakan sekolah yang kondusif, yang aman, yang nyaman. Jangan sampai kita ditonton oleh peserta didik kita, guru nage parasya, oh guru nage ini mengelola kepanitiaan begini.
gitu misalkan ya. Nah ini itu tujuannya sebetulnya. Bukan iPhone emosi biu kelah. Ya. Duduk. Sebetulnya di dalam ajaran kita kan, di dalam agama kita kan kita sudah tahu kalau kita mau emosi mana ambil wudhu. Duduk dulu nanti. Bener kan nggak wudhu? Buktos kemarin, nah itu mah urusannya nggak bisa dengan logika. Sama. Pak Teguh, kalau misalnya kita bermeditasi di rumah, kita punya masalah, kita pusing kepala dengan permasalahan itu, meditasi dengan tarik nafas ditambah zikir, buktikan saja. Saya sudah membuktikan pertama penyakitnya sembuh, ya kan. Kemudian kalau ada permasalahan bikin kepala pusing, bikin meditasi, dulu sudah rutin. Alhamdulillah. Akan kusaran ke meditasi. Gitu, betul ya. Ayam jaga besar setahun. Ya Allah. Kalau tidak ada, silakan Pak. Terima kasih ya. Pertama waktunya, yang kedua paparannya, kemudian berikutnya terkait dengan implementasi. Kalau secara keseluruhan kan kita jadi bingung yang mana kan gitu. Meskipun di sana sebenarnya seperti ini untuk menciptakan aman itu kan contoh. Kalau kita misalkan mau belajar apa yang dicontohkan oleh Pak Teguh, lantas anaknya tidak ada, ajar kan? Hanya kita harus punya yang namanya KSE itu, kompetensi sosial emosional, terutama untuk menyadarkan diri, ya, sehingga tidak bertindak keluar dari itu. Ya, salah satunya solusinya itu ada kolaborasi kami. Kolaborasinya apa? Kita harus apa yang disampaikan sebelum-sebelumnya, ada disiplin positif, ada budaya positif. Bagaimana salah satunya untuk terjadi nyaman mengajar, ada kolaborasi tentunya dari diri sendiri harus disiplin dulu, ya, gitu kan? Kolaborasi dalam hal apa? Satu, kolaborasi dalam mengarahkan menuntut anak, bel berbunyi, ya. Nah itu kan belum terbiasa. Anak memang perkembangan emosional seperti itu. Jadi kita sebetulnya jangan sungkan-sungkan untuk mengingatkan, ya. Bukan hanya guru yang satu itu atau salah satu orang, tapi semua. Yuk masuk semua. Kemudian tadi ada teladan, ya. Teladannya jangan menunggu yang lain. Kalau misalkan sudah disiplin berbunyi, tidak melihat guru yang lain, udah aja masuk, insya Allah. Ya itu sederhananya. Sehingga dalam keseharian tugas kita mengajar pun insya Allah kan. Tapi kalau misalkan kita disiplin, patuh sendiri, lantas yang lain diam, itu akan kacau, tidak akan. Nah itu salah satu. Sekali lagi terima kasih. Yuk kita mulai dari diri, ya, mulai dari yang sederhana. Termasuk tadi kalau memang stok perlu diimplementasikan, barangkali kita praktekkan aja satu aja itu cara stop itu. Satu berhenti tadi sambil duduk kan, kemudian ambil napas, kemudian kita rasakan amati, kemudian setelah beberapa menit setelah sadar ya kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Nah barangkali itu Pak Teguh ya. Jadi kalau misalkan supaya apa? Sederhananya stop itu bisa dipahami, kita terapkan stop aja dengan langkah-langkah tadi. Sehingga kalau dipraktekkan, oh tahu ini. Meskipun guru-guru yang lain menguasai ice breaking macam-macam, tapi kita karena ini relevan dengan program Pak Teguh dan juga program pemerintah kurikulum merdeka, yuk kenalkan stop gitu aja untuk apa? Untuk penyegaran kembali anak-anak yang pres gitu. Barangkali itu saran, dan terakhir saya juga menyampaikan terima kasih karena ini merupakan program sekolah dan pembahasan ini bagus kalau memang ada implementasinya. Terima kasih.
Terima kasih Bapak-Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak-Bapak. Itu harapan saya seperti itu Pak. Harapannya. Jadi gimana ya Pak? Saya itu mencoba untuk menghindari gesekan-gesekan, terutama dengan teman sejawat, mungkin keduanya dengan siswa. Gitu. Kalau misalkan kita sendiri melakukan hal-hal kebaikan tanpa didukung dengan teman, jelas tidak akan berjalan. Yang harus berjalan baik itu tentunya dengan kerjasama, dengan kolaborasi. Itu ainu hiji misalkan si A nu hiji deui jauh ini ya pokoknya kok jauh kemana lah gitu ya gitu. Yang satu saja hanya mengingatkan, yang lain mah diam misalkan. Nah itu pengen sebetulnya saya juga, mungkin teman-teman juga sama pengen semuanya untuk kita bareng-bareng bersatu. Ini kaitannya dari awal sampai akhir, ini berkesinambungan, berkaitan erat. Disiplin positifnya yang pernah saya sampaikan, visi sekolah juga kan, ya. Tetap semuanya itu adalah untuk menuntun peserta didik kita untuk mencapai kemerdekaan, gitu, ya. Mungkin di dalam forum ini juga saya akan menyampaikan, maka ciwit abi upami abi pamor, mangga geuingkeun abi upami abi lepah, abi moal bendu, abi moal ampun. Karena memang apa? Terkadang kita tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa controlling untuk diri kita. Terkadang kita membutuhkan controlling dari eksternal, dari luar diri kita. Saya sangat senang kalau misalkan Pak Dedi ngeliatin aku, wah Pak Dedi perhatian dengan saya, gitu kan. Tapi ya tentunya dengan bijak dan baik, kesadaran diri atau mulai dari diri itu yang harus ada di dalam diri kita sebagai pendidik. Dan nanti kita kita teladankan kepada peserta didik kita. Oh ya resep seperti pengumuman semua gurunya jam pertama jam 7:15 terus di dari cek murah kali deh, ya kan? Itu setidaknya itu secara psikologi ada efeknya kepada siswa. Mohon maaf apabila ada penyampaian atau berkata saya yang tidak baik atau menyinggung Bapak Ibu semua, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya juga mau menyimak materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti materinya bisa saya share di sangat bermanfaat, semoga menjadi tambahan wawasan dan semoga apa yang kita pahami dari sesi diseminasi belajar sosial emosional ini dapat kita implementasikan pada pembelajaran di kelas dan di lingkungan sekolah secara kolaborasi. Karena pentingnya kolaborasi ini akan menciptakan perasaan yang aman dan nyaman di lingkungan sekolah, frekuensi tiga pengembangan dan masyarakat sekitar. Saya selaku pembawa acara, kami undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.